kayaknya tuh free banget, bebas banget. Ini momen yang paling keren menurut saya. Mereka bebas menentukan nasibnya mereka sendiri. Burungnya yang dilepas. Lihat, Nah, ini malah senang-senang. ini burung ombyokan. Bisa akhirnya dia mengucapkan terima kasih atau perpisahan gitu kepada BRC. Ini keren banget. Halo, what's up teman-teman Kicau Mania? Welcome back to Umah Manuk TV channel. Salam bergerak, salam satu hobi, dan salam sehat untuk kita semua. Kenapa di awal gue sebut salam bergerak, bukannya salam lestari? Oke, jadi gini ceritanya. Gue ingin memulai bahwa salam lestari itu bukan hanya sekedar diucap aja, tapi salam lestari itu harus seiring dengan tindakan kita. Nah, kali ini salam bergerak yang gue ucapkan barusan sangat berhubungan erat dengan video reaction gue kali ini. Seperti di video reaction gue sebelumnya, gue tuh pernah bilang kalau video reaction ini seputar aviary, breeding, dan pelestariannya. Nah, kemarin itu gue udah nge-react tentang aviary beserta breedingnya. Kali ini yang akan gue react adalah bentuk pelestariannya. Channel siapakah yang akan gue react kali ini dan apa aja isinya? Langsung aja kita meluncur. Oke teman-teman, ini dia video atau Bird Rescue Channel gitu ya. Teman-teman bisa lihat namanya aja Bird Rescue Channel. Jadi video ini ya seputar tentang penyelamatan burung gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah lumayan banyak lah video-videonya. Nanti sebelum kita lihat videonya satu persatu gitu ya, mungkin hanya sekilas-sekilas aja gitu ya. Dan saya mau cerita bocoran sedikit nih ya, bahwa Bird Rescue Channel ini melakukan sesuatu hal yang mungkin perlu dilakukan banyak orang gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh timnya Bird Rescue Channel gitu ya. Nah sebelumnya saya mau kenalin dulu nih. Timnya Bird Rescue Channel ini hanya 2 orang sih ya sebenarnya. Jadi ada Mas Cahyo dan Mas Agus gitu ya. Nah mereka berdua ini yang dengan kreatif membuat video atau membuat konten-konten soal pelestarian burung. Nah, apa aja sih yang menurut mereka pelestarian burung itu? Jadi mereka itu sebenarnya tidak memelihara burung gitu ya dalam sangkar. Jadi mereka hanya sangkar itu mereka pakai hanya untuk transit aja gitu ya, atau tempat untuk karantina mungkin gitu ya istilahnya, untuk menampung burung-burung yang akan diselamatkan. Nah, Mas Cahyo dan Mas Agus ini jadi membentuk Bird Rescue Channel dengan alasan melihat kondisi atau situasi di alam sekitarnya, di lingkungan rumahnya gitu. Karena Mas Agus dan Mas Cahyo ini rumahnya nggak terlalu jauh lah ya. Dan dengan melihat kondisi lingkungan atau kondisi alam di sekitarnya itu, mereka merasa miris gitu ya. Apalagi sejak dibentuknya BRC ini atau Bird Rescue Channel ini, awalnya karena mereka bertemu dengan pemikat burung. Jadi mereka bertemu dengan pemikat burung yang menangkap begitu banyak burung gitu ya. Dan dia mulai miris tuh, kok lama-lama pantesan gitu ya. Lama-lama burung-burung yang ada di sekitar lingkungannya itu mulai habis, mulai hilang gitu ya, mulai tidak terdengar lagi kicauannya. Yang biasanya terlihat di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah itu sudah mulai sepi gitu ya, yang biasanya ramai dengan kicauan burung. Jadi timbullah ide mereka untuk membuat konten-konten seputar pelestarian burung gitu ya. Dan mereka memberi nama channel ini adalah Bird Rescue Channel. Jadi sesuai dengan namanya, mereka akan berniat untuk mencoba menyelamatkan burung-burung. Diawali dengan di sekitarnya dulu gitu ya. Jadi diharapkan dengan video-video atau konten-konten mereka ini bisa diikuti, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di daerah lain untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Dan saya juga nggak menutup kemungkinan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Agus dan Mas Cahyo ini itu sudah banyak yang melakukan gitu ya. Jadi Mas Cahyo
atau Mas Agus yang tergabung dalam Bird Rescue Channel ini hanya salah satu orang yang peduli dengan pelestarian burung dan kondisi alam liar. Dan dengan video-video yang sudah diupload oleh BRC ini ataupun kawan-kawan lain yang melakukan hal yang sama, itu perlu disebarluaskan, perlu kita juga harus bantu untuk supaya apa yang mereka sampaikan soal pelestarian ini tuh sampai ke setiap pelosok-pelosok daerah, agar ini menjadi inspirasi bahwa burung-burung yang di alam itu perlu dijaga, perlu dilestarikan supaya tidak punah, tidak hilang gitu ya. Jadi apa yang biasa kita dengar di sekitar rumah itu tidak hilang begitu saja, dan berharap ketika nanti sudah banyak lagi burung-burung liar itu dapat dinikmati terus sampai anak cucu kita gitu ya. Jadi saya mohon buat teman-teman yang menonton video ini, dukung channelnya Bird Rescue Channel supaya mereka tetap semangat menyebarkan atau menginspirasi teman-teman lainnya supaya ikut melestarikan burung-burung di alam liar. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung cek video-videonya dan apa saja yang udah dilakukan oleh Bird Rescue Channel. Meluncur. Oke, teman-teman, kita sudah dapat videonya dan ini adalah video yang pertama kali mereka upload. Seperti apa video yang pertama kali mereka upload? Kita langsung simak aja. Oke guys, berhubung tadi kami pas lewat di jalan banyak yang mencari burung pada diikat. Kami, maksudnya saya dan teman saya memutuskan membuat papan larangan. Oke, teman-teman bisa dengar atau mungkin agak kurang jelas ya suaranya karena mereka juga keterbatasan peralatan untuk membuat konten-kontennya gitu ya. Jadi agak kurang terdengar memang suaranya ya. Tapi apa yang mereka sudah lakukan di sini, mereka sedang membuat papan larangan berburu atau memikat burung gitu ya, yang akan mereka pasangkan di beberapa titik gitu ya di daerahnya. Jadi papan yang pertama sudah jadi. Jadi mereka membuat papan larangan dengan peralatan seadanya, dengan bahan-bahan yang seadanya juga. Itulah kreatifnya mereka. Ini untuk papan larangan yang kedua. Ini saya perkenalkan, ini Mas Agus. Opo, coba Mas Agus nih kadang-kadang iseng tapi lucu gitu. Dia lagi apa itu video Ya, papan yang kedua. tiba-tiba jadi. Nah ini Mas Agus. Nah kayaknya memang Mas Agus ini seorang yang berjiwa seni gitu ya. Kita bisa lihat dengan tatonya di lengan kirinya, di tangan kirinya. Oke. Jadi kita lanjut ke video berikutnya. Lalu guys, melanjutkan video yang kemarin. Oke. Nah teman-teman, jadi di video kedua ini Saya akan melanjutkan sudah mulai pakai musik, pakai intro gitu ya. Udah mulai keren lah. Nah, jadi di video kali ini mereka tinggal membuat menghibur dan memasang alat untuk masang di titik-titik yang akan mereka pasang gitu ya, papan larangan ini. Burung tak capek, bro. Ini salah satu ciri khas mereka gitu ya. Mereka tuh melakukan satu hal yang kayak gini itu nggak terlalu serius-serius banget gitu ya. Nah, udah pakai musik.
Oke, saya pause dulu. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi mereka itu supaya si penonton-penonton ini nggak bosan juga gitu ya. Kadang mereka selingit video-video mereka ini dengan hal-hal yang lucu gitu ya, supaya ya sedikit menghibur lah buat teman-teman yang nonton gitu ya. Jadi kayak tadi orang bornya belum dipasang, pantesan nggak nyala kan. Nah, itu jadi BRC ini memang serius sekali gitu ya dalam melakukan pelestarian gitu ya. Tapi dalam pembuatan kontennya dia menyelingi hal-hal yang sifatnya humor gitu ya. Jadi biar nggak serius-serius amat dan penontonnya nggak bosen gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita langsung skip aja. Ini sudah di bore papan larangannya, langsung ke pemasangannya aja. Jadi mereka langsung menuju ke beberapa titik dan sampai di titik mereka memasang. Halo guys, Ini udah sampai ya Yuk. mereka. kita akan memasang. Saya pasang di. Ini bang di. Pasang, mana? Orang gue nggak tahu ya. Gue Iya. ambil bang. Aja kan kan, uang kebuki wong. Saya agak kurang paham artinya gitu ya. Ya, ini tutorial. Tapi ngerti dikit-dikit. Iya, gitu ya. Yo, tak tekan ya sih ya. Orang cekel lah. Memasang papan larangan aja pakai tutorial. Nah, ini Ustaz, ini jadi keren. Jadi mereka pasang papan larangan dulu di beberapa tempat gitu ya. Jadi Menuju ke lokasi yang ini kedua, ke guys. lokasi kedua gitu ya. Jadi dia pasang supaya Lanjut. sorry. Jadi mereka pasang papan larangan itu supaya ketika ada pemikat yang lewat atau mau berburu burung di situ, mereka akan sungkan melihat papan larangan itu gitu ya. Dan di daerah-daerah yang memang mereka pasangi papan larangan itu, mereka juga mengedukasi warga-warga sekitar supaya ikut menegur atau melarang para pemikat untuk memikat burung di daerah situ gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan BRC ini nggak hanya sekedar memasang papan larangan gitu ya, tapi dia juga memberitahukan warga supaya ikut membantu untuk tidak memikat burung-burung yang sudah ada di lingkungannya gitu ya. Pokoknya keren lah. Nah, teman-teman wajib dukung dan wajib nonton, langsung meluncur ke channelnya Bird Rescue Channel atau BRC. Tadi logonya sudah saya tampilkan, teman-teman bisa lihat dan pastikan itu memang channelnya BRC. Dan dukung. Kenapa saya tegaskan tetap dukung? Karena video-video seperti ini perlu disebarluaskan supaya semua orang bisa mulai terinspirasi untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bird Rescue Channel. Oke, kita lanjut. Ini sudah pemasangan papan nama. Kita langsung ke video berikutnya. Oke, kita sudah mendapatkan video berikutnya. Nah, kita lihat apa yang sedang mereka lakukan di video ini. Kita langsung play aja. Di sini ada beberapa burung perenjak. Saya suka banget intronya. Agak ngebit, membakar semangat. Burung bangau banyak banget. Burung kuntul Jawa. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengamati apakah di sini masih banyak burung atau tinggal sedikit ya. Udah ya, ikuti saya. Gitu doang. Oke. Ini masih segar ya, Ji. Ya, Masih kayaknya. masih banyak pepohonan gitu ya. Jadi ini tempat yang cocok gitu ya untuk melepaskan burung liar, untuk
burung-burung itu bisa bertahan di sini gitu ya. Jadi pohon-pohon, ada pohon buah, ada sungai di situ, ada tempat berlindung gitu ya. Jadi aman lah nih burung-burung di sini ya. Oke, saya pause dulu. Nah, teman-teman, jadi selain tadi saya bilang bahwa Bird Rescue Channel ini nggak hanya sekedar masang papan larangan, mengedukasi warga sekitar, tapi mereka juga memantau langsung ke kebun-kebun atau mungkin ada hutan di daerah sana. Mereka memantau kondisi-kondisi burung-burung yang ada di sana gitu ya. Jadi mereka lakukan itu rutin gitu ya. Jadi karena mereka juga sibuk dalam kerjaan masing-masing gitu ya, mereka melakukan itu di hari-hari saat mereka libur. Jadi mereka memantau kondisi burung-burung gitu, bahkan mereka menemukan burung yang perlu diselamatkan, mereka selamatkan gitu ya. Bahkan ada warga itu karena BRC ini memberikan edukasi gitu ya. Jadi setelah sebelumnya warga itu kalau melihat ada burung yang sarangnya rusak, jatuh, itu dibiarkan saja atau bahkan buat mainan anak-anak kecil gitu ya. Tapi dengan edukasi yang BRC berikan gitu ya, akhirnya warga itu selalu lapor nih ke BRC gitu, ke Mas Agus atau Mas Cahyo untuk memberikan informasi di sini ada burung yang butuh diselamatkan. Jadi bergeraklah langsung mereka berdua ini untuk segera menyelamatkan burung-burung yang mungkin kondisinya agak malang gitu atau mengenaskan. Oke, jadi di video ini sih saya singkat saja menjelaskan bahwa BRC melakukan pemantauan terhadap burung-burung yang ada di alam gitu ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung kunjungi aja di channelnya Bird Rescue Channel. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai atau sudah saya tampilkan video berikutnya ini. Nah, kita langsung play aja. Apa sih yang mereka lakukan di video yang ini? Langsung kita play. Bakaran tuh. Pemilihan lagunya anak muda banget karena memang mereka ini masih muda dan punya jiwa muda, semangat muda gitu ya. Ini kebun singkong, jangan-jangan mereka mau cabut singkong. Oh oke, ini ada sarang burung. Nah oke, kita pause dulu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat di videonya tadi itu ada, nah ini dia, ini sarang burung ya. Saya menceritakan sekilas saja nih. Jadi di kebun singkong ini ada sarang burung yang jatuh, dan seperti yang saya bilang tadi, ada warga yang mengabarkan kepada BRC untuk bagaimana menyelamatkan burung ini. Jadi ada sarang burung jatuh dan ternyata masih ada anakannya gitu ya. Dan saya lihat di video ini seperti diikat gitu ya, jadi diikat di batang pohon singkong ini. Jadi sementara karena anakan burungnya ini masih kecil, jadi diikat aja di pohon singkong itu, dan mungkin nggak lama lagi sih akan terbang nih burung ini gitu ya. Dan burung apa? Ini adalah burung sogok ontong gitu ya. Jadi sogok ontong atau burung korlap ya. Ya pokoknya antara itulah, sih kurang jelas juga. Nah intinya setelah diselamatkan sama BRC lalu digantung di situ, saya berpikir kan, wah ini nggak bakalan diloloh lagi sama indukannya, tapi ternyata masih diloloh dan masih diurusin sama indukannya. Kita langsung lihat aja pada proses indukan meloloh anakannya. Nah itu teman-teman kalau melihat dan mendengar, nah itu ada indukannya. Jadi anakannya mana? Nah, itu dia. Mungkin di sini teman-teman lihat agak kecil gitu ya. Makanya kalau mau lihat yang jelas gitu ya, langsung kunjungin channelnya BRC atau Bird Rescue Channel. Nah ini, ya ini kayaknya sih memang burung sogok ontong. Nah itu lagi ngeloloh anaknya. Nah setelah sarangnya jatuh dan diselamatkan oleh BRC, ternyata indukannya masih mau ngeloloh dan masih mau memberi makan anak-anaknya.
Jadi mungkin memang nggak lama lagi sini anakannya ini bisa terbang dan eh, bisa meninggalkan sarangnya gitu ya. Sebelum pohon singkongnya ini akan dipanen sama yang punya gitu ya. Oke, teman-teman, inilah kegiatan-kegiatan dari BRC yang patut kita dukung, patut kita support. Ayo nih teman-teman yang punya semangat pelestarian yang sama, kita harus dukung video-video atau konten-konten yang seperti ini. Semangat untuk BRC juga. Nah, kita lanjut lagi. Kegiatan apa sih yang biasa dilakukan oleh BRC ini? Oke teman-teman, ini video berikutnya dan ini saya perkenalkan lagi. Tadi selalu Mas Agus gitu ya yang selalu kelihatan di video ini. Nah sekarang ini ada Mas Cahyo yang pakai baju putih. Jadi Mas Cahyo dan Mas Agus ini pas banget nih lagi berdua gitu ya. Biasanya yang satu megang kamera gantian mereka gitu ya. Nah kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh BRC adalah melepas liarkan burung-burung gitu ya. Jadi mereka kebetulan mampir ke kios burung gitu ya. Mereka beli burung di situ dan mereka lepaskan lagi di alam liar. Nah, saya mau jelaskan sedikit nih. Banyak sebenarnya teman-teman lain itu yang selalu bilang, ngapain sih beli burung lalu dilepaskan lagi ke alam gitu ya. Toh nanti pasti akan dipikat lagi, akan ditangkap lagi. Terus burungnya kira-kira bertahan nggak gitu ya, atau kira-kira burungnya malah mati apa enggak, berkembang biak apa enggak. Nah pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sebenarnya nggak perlu teman-teman tuh mengucapkan kata-kata seperti itu gitu ya, yang kesannya itu membuat down atau menjatuhkan semangat dari apa yang sudah dilakukan BRC ini. Karena menurut saya apa yang sudah dilakukan BRC ini sudah benar gitu ya. Dia beli di kios, dia lepaskan lagi ke alam liar. Jadi kalau menurut saya, burung-burung yang pernah ditangkap lalu dilepaskan lagi, dia akan punya trauma gitu ya, trauma dan tidak gampang lagi dipikat gitu. Itu menurut saya. Dan lebih baik daripada teman-teman bertanya seperti itu atau teman-teman underestimate gitu ya, maksudnya tidak yakin dengan apa yang sudah dilakukan BRC ini. Jadi mendingan teman-teman ikut aja, cobalah lakukan seperti itu daripada kita hanya diam menyaksikan kepunahan gitu ya. Jadi kita nih selalu komen gitu, misalnya bilang, aduh ngapain sih itu, percuma, itu sia-sia, nanti juga ditangkap lagi. Yang sia-sia itu ya sebenarnya jika kita itu diam, kita tidak melakukan apa-apa dan hanya menonton. Oke lah, diam itu sebenarnya sudah bagus. Setidaknya jangan ikut merusak. Jangan ikut merusak alam. Jangan ikut-ikutan menjatuhkan semangat orang yang ingin melestarikan. Itu aja sih menurut saya. Jadi boleh, itu terserah haknya teman-teman gitu ya, mau berkomentar apapun gitu. Tapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau yang kayak gini-gini seperti yang dilakukan BRC itu kita dukung, kita support. Jadi nggak perlu lagi tuh kita meng-underestimate atau buat apa sih burung itu dibeli di kios. Kalau kita beli di kios sama aja kita mendukung pemikat dong. Gitu. Ya memang akan ke sana arahnya, mau tidak mau gitu ya. Mau tidak mau kita beli lagi burungnya dari kios, nanti kios pasti akan minta lagi atau dapat lagi dari pemikat. Dan itu rantai yang memang nggak habis-habis gitu ya. Tapi apa yang dilakukan BRC ini sudah naik setidaknya tuh level di atas saya ya, terutama gitu ya. Saya masih pelihara burung di dalam kandang gitu ya. Tapi BRC ini justru melepas liarkannya ke alam. Nah, itulah makanya saya bilang kita harus dukung BRC, harus support BRC supaya mereka tetap semangat melestarikan dan tidak hanya sekedar melepaskan burung. Mereka melakukan kegiatan pemantauan, mereka melakukan edukasi. Jadi menurut saya sudah lengkap lah, gitu ya. Kalau amit-amit burung yang mereka lepaskan kembali lagi dipikat, itu sudah urusan lain, tapi setidaknya mereka sudah berusaha. Itu yang patut kita apresiasi. Oke teman-teman,
terlalu panjang saya ngomong, langsung aja kita lihat apa sih yang dirilis oleh BRC. Terus kemana ini kira-kira? Nah, di sana kan masih ada yang belum panen. Oh iya. Oke. Kayak burung perenjak atau ciblek padi. Oh, ini perenjak. Itu ada ciblek juga. Oke, mantap. Nah, lihat teman-teman, betapa senangnya kita melihat burung yang tadi di dalam sangkar atau di dalam kurungan gitu, dia terbang ke alam. Kayaknya tuh free banget, bebas banget. Ini momen yang paling keren menurut saya. Mereka bebas menentukan nasibnya mereka sendiri. Burungnya yang dilepas. Lihat. Nah, ini malah senang-senang. Ini burung ombyokan. Bisa akhirnya dia mengucapkan terima kasih atau perpisahan gitu kepada BRC. Ini keren banget. Oke guys, berhubung ini sudah sore, Oke. jadi kita cabut dulu ya. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi salah satu lagi yang kalau saya baca komen-komen gitu ya di video-videonya BRC, jadi ada yang komen kok burung-burung yang receh atau burung-burung yang murah yang dilepas liarkan, kenapa nggak burung-burung mahal? Ini satu pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab. Saya bantu jawab. Oke, pertama, BRC memang melepas liarkan burung-burung yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan habitatnya yang memang berada di situ gitu ya. Kenapa saya bilang sesuai kebutuhan? Karena banyak warga atau petani-petani di sana merasa sawahnya itu atau tanaman padinya diserang hama. Nah, diserang hama, jadi kenapa BRC melepaskan burung-burung seperti ciblek padi atau ciblek sawah gitu ya, perenjak, karena itulah yang menjadi predatornya para hama itu. Jadi BRC atau Mas Agus dan Mas Cahyo ini melepaskan burung-burung yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nggak mungkin dong di sawah ini mereka lepas murai atau mereka lepas cucak hijau gitu ya, atau lepas burung kinoy. Nah, saya belum cerita, mereka ini berada di Jogja, daerah Jogja lah ya. Jadi nggak mungkin mereka lepas burung kinoy, sedangkan burung kinoy itu berasal dari Sumatera. Dilepas di Jogja ya salah juga kalau bukan habitatnya gitu ya. Dan lepas murai juga gitu, kecuali melepas burung larwo ya, murai Jawa itu masih masuk akal dilepas di Jawa. Tapi ya tetap aja di daerah pesawahan gini, jadi mereka melepaskan burung yang memang sesuai kebutuhan, sesuai dengan habitatnya gitu. Kalau di sawah ya mereka lepas di sawah, kalau itu burung kebun ya mereka lepas di kebun gitu. Jadi untuk teman-teman, jangan terlalu underestimate dengan apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Balik lagi, kita support saja mereka. Setidaknya mereka sudah berusaha dan tidak diam. Itu yang saya bilang kenapa saya tidak mengucapkan salam lestari di video ini. Jadi saya ucapkan salam bergerak karena mereka sudah bergerak dan kita harus ikut bergerak. Gitu teman-teman. Oke. Jadi semua video ini sudah lengkap gitu ya, kegiatan-kegiatannya BRC Bird Channel, dari mulai membuat papan larangan, lalu memasang papan larangan, mengedukasi warga untuk tetap menjaga kelestarian burung-burung yang ada di wilayah mereka gitu ya. Jadi mereka bergotong royong. Jadi semakin banyak orang yang peduli, jadi mereka punya kekuatan di sana untuk mempertahankan habitat burung-burung di sana. Dan melakukan perilisan atau pelepas liaran burung-burung di sana sesuai dengan kebutuhan. Itu yang keren banget dan itu wajib kita tiru, wajib kita sebarluaskan, wajib kita berikan apresiasi kepada mereka. Semoga apa yang sudah mereka lakukan diikuti oleh teman-teman di daerah-daerah lain sehingga burung-burung lokal Indonesia tetap lestari dan tetap bisa dinikmati sampai anak cucu kita. Oke teman-teman, karena video ini sudah panjang dan mungkin teman-teman sudah bosan mendengarkan perkataan saya gitu ya. Jadi
Saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman BRC atau Bird Rescue Channel, Mas Agus, Mas Cahyo. Tetap semangat, tetap berusaha terus untuk melestarikan burung-burung dan menolak punah. Mantap.